Sementara ini banyak sekali terjadi perdebatan mengenai pengertian Kristinata. Bahwa keris yang tidak ada emasnya, tidak dilapis dengan emas, tidak disebut dengan istilah Kristinata. Dan Kristinata identik dengan keris yang dilapisi emas. Keris tayuan itu tidak boleh bersifat ojo dumeh atau ojo pamer. Dumeh mampu, karena mampu kemudian membuat keris tayuan itu penuh emas dan permata. Ojo pamer untuk ditunjukkan atas menunjukkan eksistensi dan egonya kepada orang lain. Sehingga keris tayuan yang lebih mengedepankan pada nilai-nilai spiritual dan kedalaman atas nilai-nilai pemahaman dengan Tuhannya, sehingga lebih mengedepankan pada koridor makna nilai dan kesederhanaan. Salam seni dan budaya. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Kristinata. Sementara ini banyak sekali terjadi perdebatan mengenai pengertian Kristinata. Bahwa keris yang tidak ada emasnya, tidak dilapis dengan emas, tidak disebut dengan istilah Kristinata. Dan Kristinata identik dengan keris yang dilapisi emas. Yang disebut dengan Kristinata artinya adalah keris yang dibubuhkan ornamentik, baik abstrak ataupun figuratif, yang menggunakan teknik tata. Oleh karena itu, bahasa yang tepat disebut dengan istilah tinata. Nah, sementara ini seringkali orang menjadi salah kaprah, menyebutnya menjadi kinata. Sebetulnya istilah kinata, kata ki itu adalah untuk menghormati atau memuliakan sebuah keris-keris yang diberi hiasan tinata yang indah. Nah, oleh karena itu perlu dibedakan antara pengertian ti artinya adalah kata kerja. Tinata artinya dikerjakan dengan teknik dipahat. Oleh karena itu, keris yang ditambahkan ornamentik baik abstrak ataupun figuratif yang menggunakan teknik pahat dapat disebut dengan istilah keris tinata. Nah, seringkali menjadi salah kaprah pula yang kita banyak sekali jumpai di Bali, Lombok dan sekitarnya, bahwa keris-keris yang ada ornamentiknya disebut dengan istilah keris simbol, sedangkan keris-keris yang tidak terdapat ornamentik figuratif tidak disebut dengan istilah keris simbol. Tentunya ini adalah sesuatu pengertian yang salah. Semua bagian pada bilah keris senantiasa menanamkan koridor makna nilai yang dikemas secara simbolik. Berbagai teknik, motif dalam tinata tersebut kemudian melahirkan berbagai istilah-istilah dalam budaya perkerisan. Dalam konteks teknik, keris yang dipahat dengan ornamentik abstrak biasanya disebut dengan istilah tinata rerajahan. Karena ornamentik yang digunakan pada umumnya berupa motif-motif rerajahan yang bersifat abstrak. Yang kedua adalah ornamentik gono atau ganan. Nah, ini di sini tentunya akan berbeda dengan istilah gana yang ada di Bali yang berarti Ganesha atau gajah. Gono artinya wewujudan. Nah, oleh karena itu tinata gono artinya adalah suatu tinata yang menggunakan motif bentuk-bentuk figuratif tertentu. Bisa berupa motif gajah, bisa berupa singo barong, bisa berupa Garuda, dan lain sebagainya. Berikutnya dikenal juga dengan istilah
tinatah sulur-suluran, yang artinya keris tersebut dihias dengan teknik pahat berupa motif sulur-suluran. Tinatah pada sebuah keris juga dapat dipengaruhi dari bahan yang digunakan. Apabila tinatah tersebut tidak dilapis dengan bahan logam mulia lainnya, dikenal dengan istilah tinatah prasaja, bahwa motif pahat tersebut tidak dihias dengan logam emas, perak, ataupun suasa atau bahan yang lainnya. Tinatah jeningan. Jeningan berarti kuningan. Oleh karena itu, tinatah pada keris tersebut motifnya dilapis dengan kuningan. Tinatah tembagi dilapis dengan tembaga. Tinatah swaos dilapis dengan swasa. Tinatah silih asih, yaitu perpaduan antara emas dan perak. Kemudian tinatah perak dilapis dengan perak, dan tinatah jenih dilapis dengan emas. Teknik pelapisan unsur bahan yang digunakan sebagai penghias motif tersebut juga beragam. Yang disebut dengan istilah keris tinatah cacah gori, artinya adalah lapisan emas ataupun perak yang digunakan sebagai pelapis motifnya menggunakan teknik cacah gori, yaitu permukaan tinatah dicacah-cacah bersilang-silang seperti ibu rumah tangga yang sedang memasak buah nangka muda, makanya dikenal dengan istilah gori. Kemudian emas atau perak ditempel di atasnya. Berikutnya adalah tinatah sinerasah, yaitu satu teknik tinatah di mana cara melapis emas atau perak dengan cara pada sisi tepi dari motif yang digunakan dibuat seperti parit. Kemudian lembaran emas ditempel di atasnya, kemudian dijepit di antara parit-parit yang telah disiapkan tersebut, sehingga akan tercengkram dengan baik dan tinatah emas akan menempel dengan kuat. Berikutnya adalah yang dikenal dengan istilah tinatah leleran atau luluhan. Nah, ini sekarang sangat populer di saudara-saudara kita di Madura, yaitu emas dibuat kawatan atau dibuat seperti kawat, kemudian diluruhkan menggunakan las ataupun blender ya di atas permukaan motifnya, sehingga ketika emas itu leleh kemudian menutup permukaan motif yang telah disiapkan, sehingga kemudian nanti dibersihkan membentuk pola motif yang diinginkan. Luluhan artinya dilelehkan, dan teknik ini sekarang sangat populer di Madura karena dapat menghasilkan kualitas emas yang baik, relatif menggunakan bahan emas yang lebih efisien, dan warna emas menjadi lebih menyala. Berikutnya dikenal dengan istilah tinatah emas gelontongan. Yang disebut gelontongan adalah emas dibentuk sedemikian rupa sebagaimana motif yang diinginkan. Kalau motifnya misalnya gajah, singo barong, atau mungkin motif-motif manusia, ataupun juga motif sulur-suluran atau tumbuhan, dibuat terpisah, kemudian ditancapkan pada permukaan bilah, kemudian dirapikan. Gelontongan artinya adalah batangan. Yang dimaksud dengan tinatah gelontongan berarti menggunakan emas batangan yang ditempelkan sebagai motif hias pada keris tersebut. Nah, ini adalah berbagai pengertian dari keris tinatah. Oleh karena itu, pemirsa dan saudara-saudara perkerisan, untuk lebih mempopulerkan menggunakan istilah yang tepat dengan istilah tinatah. Tapi kalau saudara-saudari ingin memuliakan atas keindahan keris tinatah, bisa juga menyebut dengan istilah kinatah. Jadi ada perbedaannya ya, pengertian tinatah dan kinatah. Nah, kemudian ada banyak sekali satu perdebatan bahwa keris-keris yang bagus adalah keris yang tinatah, sedangkan yang tidak tinatah tidak bagus. Keris-keris tinatah adalah keris-keris yang lebih mengedepankan pada aspek keindahannya, sehingga keris tinatah lebih dominan digunakan sebagai keris ageman. Karena bagaimanapun juga untuk menunjukkan daya karisma dan keindahan pemiliknya, kerisnya dibuat seindah mungkin. Nah, oleh karena itu keris-keris tinatah pada umumnya tidak dijumpai pada keris-keris yang lebih didudukkan sebagai keris tayuhan. Kita bisa melihat berbagai keris-keris yang didudukkan sebagai
keris Kanjeng Kiai Ageng atau sumbu pusaka di dalam keraton-keraton di Nusantara pada umumnya bilah kerisnya justru dibuat lebih sederhana, tapi lebih mengedepankan pada kematangan tempanya, kualitas bahan bakunya, proses pola garapnya, tata cara upacara, dan koridor makna nilai yang ditanamkan. Nah, oleh karena itu, apabila ingin memiliki sebuah keris, tentunya harus dilatar belakangi tujuannya. Kalau tujuannya untuk estetika, keindahan, keris yang diagem, keseharian dan lebih mengedepankan pada keindahan atau fine art-nya, tentunya lebih baik menggunakan keris dengan hiasan-hiasan tinata yang indah. Tapi kalau keris yang diinginkan adalah keris-keris tayuhan, tentunya disesuaikan dengan koridor makna nilai dan kesesuaian atas tanggal lahirnya, dan pada umumnya dibuat dengan tata cara yang bersifat khusus dengan tampilan yang rata-rata lebih bersifat sederhana. Bahwa keris tayuhan itu tidak boleh bersifat ojo dumeh atau ojo pamer. Dumeh mampu, karena mampu kemudian membuat keris tayuhan itu penuh emas dan permata. Ojo pamer untuk ditunjukkan atas menunjukkan eksistensi dan egonya kepada orang lain, sehingga keris tayuhan yang lebih mengedepankan pada nilai-nilai spiritual dan kedalaman atas nilai-nilai pemahaman dengan Tuhannya, sehingga lebih mengedepankan pada koridor makna nilai dan kesederhanaannya. Demikian pemirsa dan masyarakat insan perkerisan Indonesia, apa yang bisa saya jelaskan mengenai keris tinata. Nah, oleh karena itu, latar belakang memiliki keris perlu dipertimbangkan secara mendasar dan juga tidak terjebak hanya semata-mata ketika melihat sebuah keris itu ada emasnya atau ada batu permatanya, kemudian memberikan satu aspek penilaian yang berlebihan. Apapun posisi kerisnya, apapun kondisi kerisnya, perlu didudukkan sebagaimana porsi dan proporsi. Sehingga ketika pemirsa memiliki keris, tidak keblondrok, yaitu satu istilah di dalam dunia perkerisan ketika seseorang itu memahami keris tidak sebagaimana porsinya. Saya sering membahasakan, jangan pernah kita menghargai ayam dengan harga sapi. Demikian juga, jangan pernah menghargai sapi dengan nilai ayam. Dudukkan keris sebagaimana porsinya, sehingga istilah keblondrok di dalam dunia perkerisan tidak terjadi pada kita. Demikian, terima kasih. Salam seni dan budaya.